Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Banjarani dengan NIM 2030 1080 1016 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum modul gangguan sistem respirasi. Tujuan dari praktikum ini adalah identifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Gambar di samping merupakan gambar cacing Paragonimus westermani, di mana pada gambar A merupakan telur cacing, gambar B merupakan serkaria, dan pada gambar C merupakan metaserkaria. Menurut Chai dan Jung, pada tahun 2018, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit Paragonomiasis sp. Terdapat 9 spesies genus Paragonimus, yaitu Paragonimus westermani, Paragonimus africanus, Paragonimus heterotremus, Paragonimus kiricoti, Paragonimus mexicanus, Paragonimus siamensis, Paragonimus charjabini, Paragonimus charjabini miyazaki, dan Paragonimus uterobilateralis. Menurut Yoshida et al., penyebaran secara geografis cacing Paragonimus westermani ini ditemukan di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar. Cacing Paragonimus westermani ini berhabitat di paru-paru. Cacing tersebut tergolong ke famili Troglotrematidae. Cacing Paragonimus westermani bagian dari beberapa cacing bigenea yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Laporan pertama mengenai cacing tersebut menginfeksi manusia terjadi pada abad 19 di Taiwan. Setelah laporan awal tersebut, banyak infeksi lain dengan cepat didiagnosis di Asia Timur. Pada cacing dewasa, bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan, dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dengan lebar 4 sampai 6 mm. Sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung, tidak beraturan, yang terletak berdampingan sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui oviduk ke uterus. Vitellaria memanjang secara bilateral di sepanjang panjang tubuh, posisi lateral dan sejajar dengan caica. Ventral sucker terletak di medial antara ovarium dan uterus. Telur cacing berwarna coklat, sangat mirip dengan telur Fasciola hepatica. Cacing dewasa westermani berpasangan biasanya ditemukan terbungkus dalam bronkiolus paru-paru orang yang terinfeksi Paragonomiasis. Untuk praktikum ini tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Untuk alat kita membutuhkan mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan sentrifuge. Untuk bahan sendiri kita membutuhkan sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama adalah pemeriksaan serkaria. Metode untuk menemukan serkaria westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing. Tahapannya yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Keong yang sudah hancur diteteksi aquades, selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan serkaria. Selanjutnya adalah pemeriksaan metaserkaria. Langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, yang kemudian ditekan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Langkah kedua adalah mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam kerapas bagian keras krustacea, dan dipindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan, sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit, dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Selanjutnya adalah pemeriksaan telur cacing. Sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur.
Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari sampai dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara, seperti dahak disentrifugasi, dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dengan 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses menggunakan teknik CATOCADS. Pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum pada modul gangguan sistem respirasi untuk mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Terima kasih.